Lu pada pasti tahu ini hewan apa. Ini kan hewan anjing yang memiliki banyak jenis dan kita sering kali jumpai. Bahkan ada yang bentuknya itu seperti sosis. Dan ini juga merupakan hewan yang sering kali digunakan dalam kata kasar, yaitu anjing. Nah, kita juga sering menjumpai perkataan-perkataan kasar ini di berbagai media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Contohnya seperti ini. Anjing, bocah botol suara lu anjing. Jawa anjing, naon eta bahasa medok itu anjing kampungan. Nah, setelah melihat cuplikan tersebut, sebenarnya gue juga teringat terhadap pengalaman diri sendiri gue saat bermain sama temen. Pasti ada pengucapan kata kasar lah ya. Menurut Kompasiana.com, itu ada 4 faktor yang mempengaruhi pengucapan kata-kata kasar tersebut. Yang pertama itu adalah pergaulan dengan teman yang lebih dewasa, pemahaman tentang perkataan atau kata-kata yang kurang, pengaruh dari media sosial, atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu profesor dari Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang bernama Gianti Gunawan, dia mengucapkan atau pernah menyinggung masalah ini dan mengatakan kalau memang sangat memprihatinkan kondisi saat ini, terutama pada kalangan remaja, karena kata-kata kasar seperti anjing itu sudah menjadi seperti budaya yang menggambarkan atau menandakan keakraban di antara dua orang atau pertemanan. Kita terkadang secara tidak sadar itu melakukan sebuah tindakan secara spontan atau yang disebut juga dengan actus hominis. Nah, contohnya seperti ini. Mengasihi satu dengan yang lain, ya kan? Kalau sudah saling mengasihi, udah saling dekat-dekat, kita saling mengasihi kan? Hal yang sama terjadi saat kita mengucapkan kata kasar anjing atau kata kasar yang lainnya di kehidupan sehari-hari kita. Entah itu untuk bentuk keakraban dengan antar pertemanan ataupun juga sebagai untuk mengeluarkan suatu ekspresi. Nah, jujur aja, gue pas mendengar kata anjing pertama kali di sekolah CC itu agak kaget sih, sama kesel. Karena keselnya bukan dalam artian kayak tersinggung, cuman kayak ya karena hal baru gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena sudah mendengarnya secara lama gitu kan, itu udah lama-lama menjadi kebiasaan dan bahkan malah jadi bahasa gaul sehari-hari. Nah, awalnya kayak meskipun awalnya itu kayak merasa aneh, kita juga lama-lama jadi terbiasa. Nah, fakta saja emang sebenarnya kata kasar itu tidak baik ya. Bukan karena larangan orang tua atau emang bisa menyakitkan orang lain kalau misalnya kita nggak dekat, tetapi secara tidak sengaja karena udah kebiasaan mengucapkan kata tersebut. Tapi juga ada beberapa kriteria yang dilakukan atau dipakai untuk mengukur suatu tindakan itu baik atau tidak. Seperti contohnya yang pada pelajaran agama itu ada 3 kriteria yang dipakai. Itu kita harus melihat intensi atau maksudnya yang baik, caranya atau objek moralnya juga harus baik, dan situasi atau konteksnya itu juga harus tepat. Nah, dengan mengucapkan kata kasar aja kita juga udah melanggar 2 syarat, yaitu tindakannya atau intensinya itu tidak baik, caranya atau objek moralnya juga udah tidak baik. Nah, ini juga mengucapkan kata kasar itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, atau dalam sekolah CC itu disebut juga dengan conscience. Kita sebagai manusia itu harusnya dianugerahi dengan akal budi yang nanti atau dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, kata-kata seperti anjing itu sebenarnya dapat menyakitkan orang lain, meskipun maksud kita itu bukan untuk menyakitkan orang lain, meskipun tujuannya sebagai canda.